Ya memang masih kita akui ada beberapa kegiatan-kegiatan tugas pokok dan fungsi kami dalam rangka penegakan hukum pasti akan menyakiti orang-orang yang terlibat dalam berperkara. Saya contohkan misalnya ketika kami melakukan penangkapan, penahanan, ini kan tentu keluarga yang bersangkutan ada semacam tanda petik tersakiti. Ya memang kita menganut asas praduga tidak bersalah. Ada di masyarakat itu anekdotnya ya, atau semacam orang tidak ingin ketemu dengan satu polisi, yang kedua tentara, yang ketiga pengadilan, yang keempat kejaksaan. Jadi kalau sudah dipanggil atau mau ke kantor institusi itu kayaknya sudah berprasangka negatif duluan. Lagi betulin mesin. Kenapa mesinnya? Fiber, Pak. Udah berapa tahun, Pak? 5 tahun. Yang menghukum seseorang yang dinyatakan terbukti salah atau tidak, dari siapa sih? Dari alat bukti. Jaksa itu hanya nunjukkan kamu tuh keliru, ini loh saksinya ini. Hakim, oh iya benar, tinggal ketok palu, kau dihukum sekian. Apa? Tadi sekolahnya gimana? Ada kesulitan nggak? PR? Alhamdulillah pinter. Kakak hari ini, adik, sholat di mana? Di masjid? Alhamdulillah. Pak, dapat. Pak Ngestu. Mana, Pak? Kalau di dalam teori, maka untuk membuktikan perbuatan seseorang itu dikenal namanya alat bukti. Alat bukti itu kalau ketentuan gua pasal 184, apa saja sih? Keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk, kemudian ada keterangan tersangka atau keterangan terdakwa. Jadi sebetulnya siapa sih yang menghukum atau yang menentukan seseorang itu melakukan tindak pidana? Itu ya alat bukti tadi. Katakanlah begini, saksi mengatakan, oh betul Pak, dia pelakunya, saya melihat Pak. Satu. Kemudian dikaitkan dengan petunjuk. Petunjuk dari mana? Dari keterangan saksi, keterangan tersangka, surat. Ternyata apa? Barangnya yang dicuri itu Pak, sama dia dijual ke pasar, ketemu, ada saksi lagi, oh iya Pak saya betul beli dari dia dengan harga murah, sudah 2. Ditambah lagi keterangan terdakwa atau keterangan tersangka. Kalau tersangka katakanlah jujur, oh iya Pak mengakui terus terang kan gampang. Nah, sudah dapat keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa atau tersangka. Selesai, sudah terbukti. Yang menarik ketika tersangka atau terdakwa itu mungkir, tidak mengakui, tapi penuntut umum yakin bahwa terdakwa itu dijatuhi hukuman sekurang-kurangnya 2 alat bukti. 5, terdakwa mungkir, 4 masih dapat. Tapi ingat, kalau terdakwa mungkir itu ada jurisprudensi
mungkirnya terdakwa atau tidak ngakunya terdakwa apabila tidak didukung dengan alat bukti lain, artinya oh enggak Pak saya enggak, tapi dia enggak punya saksi yang meringankan, maka itu justru memperberat atau bukti bahwa itu kesalahan dia. Tidak pernah benar kita. Terlalu berat, marah keluarganya. Terlalu ringan, marah masyarakat. Di tengah-tengah aja dua-duanya marah. Payah ini negara jadi jaksa itu payah. Saya kepala Bang Ungu, polisi bawa perkara, dia bonceng. Ini sepeda, bawa perkara. Ini berapa perkara? 8 Pak. Ini barang buktinya ini barang buktinya ini. Ini belum ada barang buktinya Pak. Saya lihat tangannya gemetar begini. Namanya Suhaib, masih ingat saya di sini. Ajun Inspektur Polisi Suhaib, orang Makassar. Besok bawa ya, kalau tidak saya tidak bisa kembalikan. Ya, ya Pak. Tiap bulan kita pergi di kantor polisi lihat tahanan. Kepala kejaksaan pergi di kantor polisi. Ini tahanan sudah berapa? Sudah berapa hari kalau ditahan? 20 hari. Kenapa belum keluar ini? Diperpanjang, kenapa belum diperpanjang? Perpanjang sana, kalau tidak dikeluarin ya. Pakai baju putih, kepala kejaksaan saya juga ikut-ikut. Gitu. Ini kalau tidak panjang, keluarkan besok ini orang. Periksa tahanan di kantor polisi. Penanganan perkara yang bisa diselesaikan tanpa harus melalui persidangan, itu bisa kita hentikan. Tidak harus masuk penjara. Misalnya pencurian yang nilainya di bawah 2.500.000. Ketika seorang pelaku itu untuk yang pertama kali dia melakukan pencurian itu, kemudian kenapa dia melakukan pencurian? Kemudian juga korban juga, ya sudahlah kasihan juga. Yang penting dia diberi pembelajaran, tidak boleh begitu lagi. Kadang-kadang kan ditahan oleh penyidik, entah seminggu, 2 minggu. Kemudian si korban juga sudah memaafkan. Maka itu bisa kita hentikan, tidak harus masuk LP itu tadi untuk mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Kami berani melakukan itu di bawah pimpinan Pak Jaksa Agung yang sekarang. Beliau adalah tipe pemimpin milenial dan beliau rupanya melihat itu. Langsung beliau mengeluarkan namanya restoratis di penuntutan. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu kapasitas lembaga pemasyarakatan itu tidak penuh lagi. Pahami dan cermati makna filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif. Laksanakan ketentuan tersebut secara profesional dan akuntabel serta berlandaskan kepada hati nurani. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa hati nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin terus mengajak saudara untuk tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Ayah mau dimasakin apa hari ini, Ayah? Bukan tahu kesukaan ayah. Ya, Ayah. Sampai. Ya. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam.
setiap pekerjaan ada risiko. Salah satu risiko yang dialami oleh teman-teman jaksa, penuntut umum, maupun jaksa pengacara negara itu banyak sekali ancaman, baik itu fisik, psikis, maupun apa ya semacam teror ya. Misalnya ketika menangani sebuah perkara yang terkait dengan pembunuhan, kemudian melibatkan dua kelompok, nah ini tentu macam-macam lah, ancaman psikis, kemudian tidak hanya si jaksa atau penuntut umum ini, bisa juga keluarganya. Nah ini yang kadang-kadang memang ya kita tentu harus yakin bahwa kita melaksanakan tugas ini sesuai dengan ketentuan. Dulu ada kejadian yang diduga ada kaitannya. Ada teman saya, satu angkatan saya ketika bertugas di Sulawesi Tengah, nah itu ditembak oleh tidak tahu pelakunya, sehingga yang bersangkutan meninggal dunia. Dan ada juga beberapa yang ya tentu melaporkan kepada pimpinan ketika menangani sebuah perkara itu, tadi yang saya bilang terornya macam-macam. Itu paling terakhir Jaksa Agung Gatot itu. Yang ganti kembali Suprapto, Gatot orang tidak mengetahui, mengalami nasib buruk sekali. Dia mau berantas penyelundupan di Tanjung Priok. Sekarang yang ramai korupsi. Dulu tidak ada orang korupsi. Apa menjadi korupsi? Tiada pembangunan. Yang banyak penyelundupan. Dia mau berantas. Dari rumah ke kantor ditabrak, tangannya hilang. Dia tidak ada tangannya. Berhenti Jaksa Agung. Tinggal di gang, menderita sampai mati di gang. Tidak ada orang lihat. Bukan novel saja itu, ada lebih gawat Jaksa Agung. Hilang tangan, tidak dimuatkan. Jaksa itu korban banyak itu. Nanti bunuh lagi yang disantet-santet. Saya berapa kali disantet. Cuma saya ambil saya bakar. In and on the bar, artinya jaksa itu satu, tidak terpisah-pisahkan. Penuntut umum tertinggi itu Jaksa Agung. Jadi kalau ada jaksa di Kejaksaan Negeri, di cabang, sampai pelosok sana itu representasi dari Jaksa Agung. In and on the bar. Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan. Satu, nggak bisa yang di sana berdiri sendiri, yang di sini maunya sendiri, nggak bisa. Jadi satu komando. Bahasa Belandanya jaksa itu ofisier van justisi. Ofisier van justisi, perwira justisi, perwira pengadilan. Tanggal 22 Agustus jam 7 malam terjadi kebakaran di gedung Kejaksaan Blok M. Untuk yang melintas mungkin untuk mencari jalur lain dulu ya, karena Lantai 6. Oh, dari ujung ke habis. Nah nih, tengah. Persiapan dia ke sana nih. Nah, dia mau ke sana nih. Semoga nggak ke sini ya. Mohon doanya ya teman-teman. Bismillah. Lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 berkobar. Ya, di apa toko itu ya? Di situ.
situasi sekarang, institusi kita sedang dilanda badai. Tetapi yakinlah bahwa badai itu akan cepat berlalu. Ada pasang, ada surut, ada gelombang, dan itulah gelombang kehidupan kita dalam melaksanakan tugas di institusi kita tercinta ini. Dan itu yang sekarang sedang kita alami. Oleh karena itu, semua tergantung kita. Mau lebih baik, bekerja dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik, mudah-mudahan kepercayaan publik semakin meningkat. Itulah yang harus kita lakukan. Jujur pasti berwibawa. Jangankan langit-langit gedung yang terbakar, langit akan runtuh pun hukum harus tetap ditegakkan demi keadilan di Indonesia.